nggak bisa ngancurin bonekanya, Ki? Nggak bisa, Pak Ustadz. Saya hanya bisa ngejagain, Oh, iya. nampingin. Iya, iya. Saya akan ngikutin di belakang ya, Pak Ustadz. Oh, boleh kalau di belakangnya. Di depan juga nggak apa-apa. Ya sudah, sini maju. Sini Ki. Kok saya ikutan? Sini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo langsung ngobrol sama Pak Ustadz. Mbak Yuyun ya? Iya, Usia berapa Mbak Yuyun? 42. 42. Ibu Yuyun silakan ngobrol sama Bapak. Apa yang mau ngobrol kuntilanaknya? Saya pegang ya. Ya. Ayo ngomonglah, nggak apa-apa. Yang di dalam tuh Pak Ustadz dan nunggu, yuk. Mau ngadu apa sama Pak Ustadz? Di perut. Kamu di perut. Ya. Bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Lehernya kekunci. Dicekek. Kamu bisa Perempuan. ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu maksudnya? Iya. Kamu mau ngomong tapi nggak bisa ngomong gitu? Oh ya sudah, sebentar ya saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar makhluk yang mau ngomong di dalam tubuh Mbak Yuyun izinkan dia ngomong ya Allah. Dan jika ada yang menghalangi tenggorokannya, aku mohon agar kau hilangkan yang menghalangi tenggorokannya Mbak Yuyun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Udah sekarang ngomong. Tolong Pak Ustadz. Kamu siapa? Perkenalkan diri dulu. Ya, ini sangat dibenci sama Cak Sobri ya begini. Pak Ustadz. Kamu siapa namanya? Siapa dulu? Saya Ki Sepuh, Pak Ustadz. Siapa? Ki Sepuh. Ki Sepuh. Laki perempuan. Laki. Oh, udah tahu kalau Ki kan laki ya. Kamu siapa, Ki? Saya dari Cirebon. Cirebon. Kenapa kamu ada di dalam tubuhnya Mbak Yuyun? Saya kasihan. Kasihan kenapa? Ada yang ganggu, Pak Ustadz. Tolong ini di dalam perutnya. Oh gitu. Ya ya. Kiki, kamu siapanya Mbak Yuyun? Saya uyutnya. Kamu apa? Uyutnya Pak Ustadz. Apa Pak? Nggak dengar. Apa? Uyutnya. Buyut. Iya. Ki, jawab jujur ya. Kamu buyutnya Mbak Yuyun apa ilmunya buyutnya Mbak Yuyun? Jujur. Saya uyutnya yang diminta tolong untuk mengantarkan ke sini karena sakitnya udah lama. Saya ulangi lagi. Kamu buyutnya Mbak Yuyun atau ilmu buyutnya Mbak Yuyun? Oh. Dah. Kamu nggak usah nipu-nipu aku udah tahu. Tapi kamu harus jujur. Ngerti? Ngerti, Ki? Ki Sepuh. Jawab pertanyaanku, kamu harimau kan? Ya? Ki. Jawab pertanyaanku. Ya, Kamu dari mana, Ki? Cirebon. Dari siapanya Mbak Yuyun? Saya buyutnya. Buyutnya apa ilmunya buyutnya? Tak ulangi. Ya, Ya yang mana? ilmu buyutnya. Betul itu.
Jadi biar orang-orang muslim itu tahu kalau ngaku buyut, ngaku kakek, ngaku itu sebenarnya hanya ilmunya. Biasanya dia minta dibacain ayat-ayat Quran, sebenarnya yang minta hanya jin aja. Jadi mereka yang minta dibacain ayat-ayat Quran itu hanya jin sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa dibuktikan. Oke. Ya, Biasanya kamu suka kalau dibacain apa? saya nggak suka dibacain apa-apa. Apa? Nggak suka dibacain apa-apa. Oh. Ya sudah kalau gitu. Kamu mau apa sekarang waktu di tempatnya Mbak Yuyun gini? Saya ngikutin dia dari kecil. Menjaga. Menjaga? Ya, Lah kalau ada yang masuk di perutnya itu gimana itu? saya nggak bisa ngobatin, makanya saya bawa ke sini. Oh kamu yang bawa ke sini. Ya, saya minta tolong. Minta tolong kok teriak-teriak Toki. Pak Ustadz, kan harimau. Iya. Mau gitu. Nanti kasihan Mbak Yuyun tenggorokannya luka, batuk nanti Ki. Pak Ustadz. Coba. Memang betul Mbak Yuyun kamu bawa ke sini Ki. Ya, Agak halus dikit bisa Ki. saya sebegini bicaranya Pak Ustaz. Ya maaf aku maaf. Kan Pak Ustadz. Iya maaf kalau harimau itu kan galak ya Ki ya. Pak Ustadz, masa lembut? Ya sudah. Kamu segini mau laporan apa Ki? Ada yang ngirimin di perutnya Pak Ustaz. Oh, siapa yang ngirimin? Saingan dagangnya Pak Ustaz. Apa? Saingan dagang. Oh, saingan dagang. Ya. Dia masangin apa? Saingan dagangnya itu, Ki. Ini di perutnya ada beling kecil, ada jarum. Kamu tahu dukunnya pakai apa itu? Pakai boneka Pak Ustaz. Bonekanya diapain? Ditusuk. Oh ya, kamu nggak bisa ngancurin bonekanya, Ki. Nggak bisa Pak Ustaz, saya hanya bisa ngejagain, Oh, iya. nampingin. Iya. Saya akan ngikutin di belakang ya Pak Ustaz. Oh, boleh kalau di belakangnya. Di depan juga nggak apa-apa. Ya sudah, sini maju. Sini Ki. Kok saya ikutan Pak Ustadz? Maaf. Refleks. Maju lagi. Sini Ki. Ya. Ya, sudah situ duduk. Ya, sudah yang baik. Ya, sudah siap ya. Ki, kamu biarin Mbak... Siapa tadi namanya? Mbak Yuyun. Mbak Yuyun. Pak Ustadz, Biarin Mbak Yuyun. sosok kuntilanaknya nggak ditanyain ke Ki-nya? Oh iya kok inget Mas Robi. Kan- Ki, katanya ada cewek yang pakai baju putih rambutnya panjang itu Ki. Penghuni di rumah. Oh penghuni rumah. Dia ada di dalam tubuhnya Mbak Yuyun kagak? Nggak ada, cuman mampir aja. Oh mampir di tubuhnya Mbak Yuyun gitu? Ya, Ya sudah Ki, jangan ngomong-ngomong nanti tak jewernya itu wanita itu ya. Setuju Ki? iya, Cantik nggak itu wanitanya Ki? jelek. Hah? Jelek. Jelek? Punggungnya bolong Ki. Iya. Iya. Ya sudah Ki, kamu keluar sebentar nanti boleh masuk lagi biar Mbak Yuyun ngaminin dulu ya. Ya keluar. Mbak Yuyun bangun. Ya bismillah ya Mbak ya, saya bantu. Mbak Yuyun, Iya. aminkan doa saya ya. Oke? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Yuyun, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang ada di dalam perutnya dimohonkan kepadamu agar engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit pada Mbak Yuyun yang ada di perutnya ya Allah disebabkan karena sihir, teluh dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau hancurkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet. Engkau hancurkan mantra-mantra sihir, teluh dan santet ya Allah yang ada di tubuhnya Mbak Yuyun, yang ada di perutnya Mbak Yuyun ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di tubuhnya Mbak Yuyun dan perutnya Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Yuyun disamakan dengan boneka dengan nama Mbak Yuyun ya Allah, yang dipuasai, yang dimantra-mantrai ya Allah, yang ditusuk oleh jarum ya Allah berkali-kali, dan saat ini dukunnya lagi menyerang Mbak Yuyun. Aku mohon kepadamu ya Allah, yang saat ini dukunya memegang boneka atas nama Mbak Yuyun ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada pada boneka atas nama Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada pada boneka atas nama Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada pada boneka-boneka atas nama Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Dan saat ini dukunnya mengerjai Mbak Yuyun ya Allah. Aku mohon kepadamu seluruh mantra-mantra yang diucapkan oleh dukunnya, aku mohon agar engkau kembalikan kepada dukunnya ya Allah. Amin. Dan menyerang balik pada ilmu-ilmu dukunnya ya Allah. Amin. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu maka terjadilah ya Allah. Amin. Maka terjadilah ya Allah. Amin. Seluruh serangan dukunnya balik kepada dukunnya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu keluarkan dengan kuasamu dan kekuatanmu seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Dan juga ilmu dukunnya yang dipasangkan sebagai monitornya Mbak Yuyun ya Allah, sehingga dia tahu di mana Mbak Yuyun berobat, dia akan mengerjai ya Allah. Aku mohon kepadamu hancurkan monitornya, dukunnya yang ada di tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada pada boneka dengan nama Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Keluarkan seluruh jin yang ada pada boneka atas nama Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau kembalikan kepada dukunnya ya Allah. Engkau kembalikan kepada dukun yang mengerjai Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau kembalikan pada dukun yang mengerjai Mbak Yuyun ya Allah. Amin. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu-ilmu dari dukunnya yang mengerjai Mbak Yuyun. Aku mohon agar engkau hancurkan dan saling bertempur ya Allah. Dan semua pertempuran ada pada jantungnya dukunnya ya Allah. Aku mohon seluruh pertempuran ilmu-ilmu dukunnya ada di jantungnya dukunnya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ilmu-ilmu dari dukunnya menjadikan darahnya dukunnya membalik ya Allah. Dan aku memohon kepadamu agar karena dukunnya emosional, aku mohon kepadamu agar pembuluh darah yang di otak menyumbat ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu adrenalinnya engkau angkat dengan tensi yang cukup tinggi ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dukunnya ini tidak manfaat bagi keimanannya dia sendiri ya Allah. Dan dia menjual dirinya dengan setan ya Allah. Dia menjual dirinya dengan neraka ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk kedua kalinya saya melihat Pak Ustadz bertarung langsung dengan dukun yang langsung Iya. memonitor ya Pak Ustadz. Monitor dia, ada ilmunya di dalam. Astagfirullah. Monitor aja. Langsung kelihatan Pak Ustadz, dia langsung bekerja juga di sana. Iya udah dari tadi sebenarnya dia. Oh ya Allah. Ya nggak apa-apa, selama ini dukun merajalela biarin aja. Nggak apa-apa buat mbaknya, tapi dukunnya jadi apa-apa kan Pak Ustadz? Nggak tahu dukunnya nggak kelihatan. Tadi yang sempat, maaf, nyuruh Pak Ustadz diam itu berarti dari si Dukunnya sendiri yang ngomong. yang ngomong melalui lisannya Mbak Iya. Yuyun. Iya itu dukunnya sendiri. Rasanya gimana Mbak Yun? Rasa apanya? Iya, kan memang betul ada yang maksudnya ada dukun yang mengirim. Perutnya gimana Perutnya sekarang? tadi itu loh katanya kan, piye perutnya? Iya, perutnya agak ringan, nggak kayak tadi. Suka ada yang jalan gitu. Ini uyutnya udah keluar ya Pak Ustadz? Belum, masih di luar. Belum dipanggil, nanti aja. Ya udah Mbak, siapapun yang ngirim dimaafin ya. Iya. Maksudnya gimana ya Pak Ustadz, diikhlasin gitu ya. Apa? Takutnya kalau mbaknya makin dendam makin masuk lagi. Ya enggak lah, Mbak Yuyun paham pasti. Yang penting Kalau- sembuh. Sembuh Iya, ya. pengen sembuh boleh. Pasti jelas kan sering lihat acara siraman kolbu. Siraman kolbu memang ngejak untuk baik, kan ngerti ya? Berarti belajar tauhid. Berarti memang kalau ada sesuatu atau orang yang dolim berarti harus didoakan. Kalau dolimnya kebangetan diselamatkan gitu aja. Tapi emang kayak apa, beling getar itu memang terdeteksi ya Pak Ustadz, betul? Iya, dan tadi bener yang diomongin Ki Sepuh itu bener sih. Ya Allah. Ya. Ya udah, Mbak bisa bangun nggak? Bisa ya, bantuin dulu Puji. Familiar nggak dengan nama Ki Sepuh? Iya sih suka apa kalau kerasukan itu suka datang. Oh, kata orang yang menyaksikan Iya. sering ngomongnya Ki Sepuh. Iya, suka baca itu istighfar, dia suka ngedoain, suka nitip pesen gitu. Pelan-pelan nanti punggungnya juga makin ringan insya Allah ya. Amin. Ya udah, pamitan sama Pak Ustadz boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mbak, ibu-ibu yang aminin terima kasih. Pak Robi terima kasih. Sama-sama. Yang dagang jujur ya nanti ya. Oh, Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah ya. Tuh yang dagangnya jujur kata Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz mencium sesuatu. Yang jujur ya. Ya udah, pamitan. Tepuk tangan ibu-ibu boleh, silakan. Sama Mbak Puji. Tuh. Tuh. Sini Ibu Non betul ya. Ibu Non silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Nunulan dari Cikarang. Ya. Dada saya sering sakit. Ulu hati saya sakit. Di rumah saya sering melihat makhluk halus. Kalau saya menjamin mata, di atas saya ada kuntilanak sama pocong. Ya. Ya istighfar dulu Ibu Non. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Saya masih mau ngobrol dulu sama Ibu Nonnya. Saya pegang mikrofonnya boleh ya? Ya, saya yang pegang ya? Gak mau. Udah. Masih Ibu Non gak ini? Oh, udah beda. Udah beda. Ya, ya. Lihat apa sih? Biarin dulu. Biarin. Biarin dulu, biarin dulu. Ibu Non. Iya, iya. Duduk dulu deh. Duduk dulu. Sini, sini. Madep Pak Ustadz ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Istighfar terus, istighfar terus. Sini. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Saya tanya sebentar boleh ya? Boleh ya? Sebentar saja. Bu Non ini dari awal saya udah menyebutkan ada keterkaitan saudara dekat. Dan ibu nggak pakai penutup wajah. Sudah dipertimbangkan kan? Sudah ya? Maksudnya sudah diserahkan sama Allah apapun nanti resikonya ya? Bukan paksaan kami kan? Bukan ya? Ya udah. Saya hanya memastikan itu aja. Pak Ustadz, Saya mau sembuh Pak Ustadz. emang tadi lihat apa di situ? Nggak tahu. Apa yang dilihat apa tadi?
Nggak tahu. Kok langsung histeris lihat apa? Nggak, Pak Ustadz takut. Lihat Pak Ustadz takut. Bu Non, rasa seperti ini udah berapa bulan? Udah lama, cuma saya semenjak saya punya usaha makin parah. Iya, itu berapa tahun? Udah 2 tahun. Oh, 2 tahun.